Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala, selalu ngeyel. Pak En Bun, pasti sering denger ya, hubungan antara mertua dan menantu yang lebih sering kelihatan kurang akur. Penyebab gak akurnya seringkali sih karena selisih pendapat yang dibumbuin sama baper-baper. Dan persoalan ini kebanyakan terjadi di pihak menantu perempuan dan mama mertua. Bener gak Pak En Bun? Sebenarnya, selain karena ketidakcocokan satu sama lain, apalagi ya penyebab gak akurnya hubungan mertua sama menantu? Apa sih tips-tips buat lebih akur dan jadi bestie sama mertua? Cari tahu jawabannya di Si Paling Bapak hari ini. Hai Pak En Bun, yang masih selalu setia nungguin episode-episode dari Si Paling Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Harus sehat dan happy kiowo ya, hehehe. Hari ini kita punya pembahasan yang kayaknya beberapa dari Pak En Bun cukup relate. Dan kayaknya hal ini udah jadi rahasia umum sekarang. Emang apa sih pembahasannya? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan Mama Mertua Rasa Bestie. Buat pasangan yang baru menikah atau yang lagi persiapan menuju hari H pernikahan, pasti ada pembahasan mengenai kesepakatan soal di mana mereka akan berdomisili setelah menikah. Buat yang udah persiapan rumah sejak sebelum nikah, udah jelas akan tinggal di rumah pribadi ya. Tapi buat yang belum punya, pilihannya antara mengambil rumah kontrakan atau tinggal di pondok mertua indah. Hehehe. Sayangnya, tinggal bersama mertua setelah menikah terlihat jadi hal yang lumayan dihindari sama pasangan-pasangan baru, terlebih dari pihak istri. Dan akhirnya, pilihan mengontrak jadi jalan tengah demi menjaga privasi rumah tangga dan tentunya meminimalisir adanya gejolak rumah tangga dari eksternal. Tapi kenapa ya? Gesekan antara mertua dan menantu, khususnya ibu mertua dengan menantu perempuannya, terasa sering dan banyak terjadi. Penyebab awalnya apa ya? Siap menikah! Siap menikah! Siap! Siap tinggal di rumah mertua! Siap aja, kan gue belum punya rumah. Lu yang belum punya rumah, gue mah udah. Siap salah! Aplikasi teman Bumil yang kerjasama dengan Populix membuat sebuah survei hubungan antara menantu dan mertua, melibatkan 995 perempuan yang berstatus ibu atau istri di seluruh Indonesia. Hasilnya, 32% responden mengakui kalau ketidakcocokan sifat dan perilaku sering jadi alasan munculnya konflik di antara mertua dan menantu. Mungkin karena hal itu, jadi banyak yang enggan buat tinggal bareng mertua setelah nikah. Hahaha, baru dikasih intro udah mundur duluan sih mbaknya. Tinggal serumah sama mertua emang bikin banyak orang berspekulasi buruk. Yang terlintas di pikiran pasti nggak bebas, harus banyak-banyak jaga sikap, takut salah di mata mertua. Kayak yang dialamin sama Ibu Eva Al-Husna ini nih. Ibu Elva Al-Husna curhat lewat postingan TikToknya, katanya ketika tinggal di rumah mertua, rasa sungkan yang ada di dalam diri seorang istri itu akan tinggi banget. Tapi emang kayaknya untuk tinggal di rumah mertua, para istri butuh mental yang sekuat baja. Hehehe. Karena mungkin banyak yang perlu ditahan dan jadi kurang bebas demi menjaga keadaan biar gak banyak terjadi gesekan. Tapi kalau kayak si ibu yang satu ini, kira-kira persoalannya apa ya Pak En Bun?
Aduh, mama mertua sensi amat sih sama mantunya mah. Kasian tuh, udah sampai kena mental mantunya. Walaupun yang tadi itu cuman konten parodi, tapi nyeseknya sampai banget gak sih Pak En Bun? Hal-hal yang kayak gini nih, yang bikin banyak para menantu, khususnya para istri jadi punya pandangan kurang baik terhadap mertuanya. Apa-apa kelihatan salah aja di mata mertua. Makanya, kalau udah serba salah kayak gitu, mendingan kita sebagai menantu ngalah aja deh bun. Jaga image dan sikap pol-polan di depan mertua, biar semua aman terkendali, mantap jiwa. Hehehe. Lelah amat bun habis bermain peran jadi orang lain di mata mertua seharian. Kalau video yang berikut ini bukan serba salah lagi jadi mantu, tapi udah di level saling sindir mertua dan menantu. Emang boleh? Coba kita lihat videonya ya. Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala, selalu yang ngeyel. Makanya sebelum anak kita dinikahin, lihat dulu mana calon besan kita. Kalau nggak cocok, ngapain dikawinin? Emang nggak kenal sebelum menjadi mantu? Anak laki-laki juga aja seneng punya bini ngeyel. Masa kita mertua yang repot karena mertuanya ngeyel. Bahasanya ngeyel, sarwa gelona. Mas Agung Karmalogi kok suka bener sih? Yang gini-gini tuh ternyata banyak juga loh Pak En Bun. Saling sindir antara ibu mertua sama mantunya. Kalau udah gini, ujung-ujungnya jadi kayak adu mekanik deh mertua sama si mantu. Kita mertua soal urusan sama Udin, jangan kata kita. Kita menantu soal urusan anak. Kurang pengalaman, tapi kan ada internet, ada gini berbagi, ada raja apanya. Lagian yang ngurus anak zaman dulu sama sekarang udah beda, udah nggak mungkin anak kali gata dibuka sama tikar. Kita suami. Aduh, kalau udah begitu, suami udah nggak punya kesempatan buat ngomong deh. Tapi sebaiknya, si Pak Su harus bisa jadi penengah ibu sama istri yang kurang akur ya. Tapi ternyata, nggak cuman mantu perempuan aja yang sering kena sasaran sama ibu mertuanya. Walaupun jarang banget denger curhatan bapak-bapak soal mertuanya, tapi ternyata ada juga loh Pak Su yang bisa tertekan karena bapak mertuanya. Salah satunya bapak ini nih. Tapi cara negur bapak mertua sama ibu mertua emang beda ya Pak En Bun. Kayaknya kalau di depan ibu mertua, mantu perempuan harus perfect banget. Gak jarang banyak para istri yang stres gara-gara mendam rasa sedih, kesal, sampai sakit hatinya sendiri karena sikap atau perkataan mertua. Kalau udah begini, jadinya kayak video yang berikut ini nih. 1, 2, 3... Lalu keluarkan semua beban kalian. Kalau yang begitu ngejar gak sih? Bercanda ya Pak En Bun. Saking udah kelamaan memendam rasa gak enak, pas diajak self healing langsung reok deh tuh. Eits, tapi jangan pukul rata semua mertua kayak di video-video tadi ya. Masih ada kok mertua yang baik dan tulus banget sama menantunya. Malah sampai berasa kayak anak kandungnya. Tuh kan, baik banget mama mertuanya ya Pak En Bun. Baru lahiran, diperlakuin kayak anak kandung tuh love banget deh pokoknya.
Dan dapat mertua yang kayak Besti, itu anugerah banget buat para istri. Setuju banget gak sih Bun? Kayak Bunda Merdianti Oktavia Sahetapi, istri dari Rama Sahetapi, alias menantu dari penyanyi kondang Demi Yul. Gimana ya rasanya jadi menantu seorang Dewi Yul? Ternyata Bunda Merdi merasa beruntung banget punya mertua sebaik Bunda Dewi Yul. Malah, Bunda Merdi sama Bunda Dewi Yul mempertanyakan kenapa ada hubungan mertua dan menantu yang renggang dan berkonflik. Padahal bisa saling akrab dan saling ngertiin lebih asyik. Mertua, kenapa sih harus gak akur sama menantu? Padahal enakan akur loh. Ibu mertua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan suami kita. Dan menantu membantu menggantikan tugas untuk menjaga anak kita. Seneng ya Pak En Bun? Ngeliat Bunda Merdi bestian sama Bunda Dewi Yul. Udah kayak anak dan ibu kandung ya. Malahan yang lebih bikin iri lagi, mereka udah di level bisa diajak tiktokan bareng nih Pak En Bun. Emang asyik banget ya punya ibu mertua yang sefrekuensi. Yang uniknya, Bunda Merdi sama Bunda Dewi Yul ini beda kepribadian. Bunda Merdi ternyata orang yang introvert dan ketemu sama mertua yang ekstrovert banget Pak En Bun. Wah, kok bisa tetap akur ya walaupun beda kepribadian gitu? Ternyata ini nih rahasia mereka. Tuh, kuncinya harus saling mengisi ya Pak En Bun. Yang menantu harus bisa jaga sikap di depan teman-teman mertuanya. Terus tugas ibu mertua ngingetin kalau menantunya ada salah bersikap. Tapi negurnya baik-baik ya, biar gak jadi salah paham. Hehehe. Pak En Bun bakalan panjang banget kalau ngebahas soal hubungan antara mertua dan menantu gini. Kayak emang belum ada yang bisa pecahin persoalan ini. Pak En Bun, kita jeda iklan sebentar ya. Jangan kemana-mana. Habis ini, si paling bapak bakalan ngasih tahu tips-tips buat lebih akrab dan bestian sama mertua. Pasti banyak yang pengen tahu kan? Hehehe. Stay tune ya. Balik lagi di Si Paling Bapak. Masih dengan obrolan tentang hubungan antara mertua dan menantu ya. Masih banyak yang pengen tahu kan? Apa sih tipsnya biar bisa lebih akrab sama mertua? Sabar dulu. Sebelum ke sana, kita bahas dulu. Sebenarnya antara mertua dan menantu harus gimana ya bersikapnya supaya nggak salah paham terus. Sebenarnya simpel aja loh Pak En Bun. Kita sebagai anak dan menantu harus lebih ngertiin yang dimau sama mertua. Walaupun kadang buat para istri itu berat dan agak bertentangan dengan hati nurani sedikit. Tapi demi kehidupan yang lebih well, lakuin aja dong, hehehe. Kayak Bumil yang berikut ini nih. Beliau ini legowo banget buat ngelakuin pantangan mertuanya selama hamil. Duh, kasihan banget Bumil, pengen ini itu gak boleh. Maklumin aja ya Bu, namanya juga orang tua kan. Mungkin itu yang terbaik menurut si ibu mertua, yang mau ikut ngejaga kesehatan dan tumbuh kembang calon cucunya sejak dalam kandungan. Beda dengan Bunda Tanti Indriani, Bunda Roro Akusuma juga punya cara yang beda buat ngadepin mertuanya nih. Kalau Bunda Roro, cari amannya aja, hehehe. Makin jarang keluar rumah, makin kecil kemungkinan berselisih paham sama mertua. Boleh dicoba nih triknya Bunda Roro buat para pejuang tahanan mertua. Pak En Bun, kalau tinggal serumah dengan mertua jadi salah satu keputusan dan kesepakatan setelah menikah, ternyata ada satu hal penting yang gak boleh diabaikan. Untuk hidup satu atap dengan mertua,
menantu harus paham bagaimana cara hidup sang mertua. Sesimpel bantuin mertua bersih-bersih rumah, atau sesekali masak, atau membantu mertua memasak untuk seluruh keluarga. Seringnya, cekcok kecil muncul antara mertua dan menantu. Datangnya dari hal-hal kecil di rumah kayak gini. Tapi buat bunda yang satu ini, rejeki banget dapat mertua yang pengertiannya 100%. Ini sih impian semua menantu nih kayaknya. Dapat mertua dan keluarga yang meratukan dia. Hehehe. Apakah ada yang seril ini dalam kehidupan kita? Pasti ada ya Pak en Bun. Cuman ya tergantung hoki-hokian deh ya. Hehehe, bercanda. Gak kalah hoki sama bunda yang tadi. Bunda Janeli Rasma 12 post video kegiatan sehari-harinya sebagai menantu yang tinggal satu atap dengan mertua. Ini sih chill banget, nggak ada rasa kayak tinggal di rumah mertua ya. Hehehe. Yang gini nih harus dicontoh Pak en Bun. Tapi emang pasti Bunda Janeli Rasma udah prepare mental baja yang tebalnya nggak main-main. Makanya bisa berhasil sampai di titik itu. Dari tadi kita bahas apa yang perlu dilakuin sama menantu ketika tinggal satu atap dengan mertua. Tapi kalau mertua kayak gini, menantu kudu piye ya Pak en Bun? Pasal 1, ibu mertua gak pernah salah. Pasal 2, kalau ibu mertua salah, balik ke pasal 1 ya Bun. Hehehe. Kalau di video itu, anggap aja cuacanya yang salah deh ya. Pak en Bun, si paling bapak mau kasih tips-tips buat Pak en Bun yang masih tinggal di Pondok Mertua Indah. Tips yang pertama dari neneknya si gemoy Clayton dan Celine, alias Mama Papa Randy, yang artinya mertua dari Mama Elizabeth. Pasti pada kenal dong ya pasangan content creator yang anaknya gemes-gemes ini. Apa ya tips akur sama menantu dari kacamata neneknya Clayton dan Celine? Tipsnya singkat, padat, dan jelas ya Pak en Bun. Tapi setuju sama Mama dari Papa Randy. Kalau udah dianggap kayak anak sendiri, gak akan terjadi konflik yang hebat sih ya kayaknya. Karena akan mudah memaklumi dan memaafkan. Ini baru Mama mertua yang top. Berikutnya, ada cara-cara biar akur sama mertua nih Pak en Bun. Dijamin, kalau diikutin cara-cara ini, mertua auto ngajak bestian deh. Yang pertama, buat yang gak serumah, rajin-rajin deh mertuanya di video call. Kasih lihat kelakuan cucunya yang lagi lucu-lucunya, atau pamer skill masak, biar ibu mertua bangga sama menantunya. Terus yang kedua, kalau datang ke rumah mertua, jangan dengan tangan kosong ya Pak en Bun. Bawain apa kayak gitu, dijamin seneng deh mertua kalau dibawain oleh-oleh. Yang ketiga, ajakin ngobrol tentang kebaikan anaknya alias suami bunda. Pasti mertua seneng banget karena merasa berhasil mendidik anak laki-lakinya menjadi suami yang baik. Bisa juga ngobrol sambil bantu-bantu mertua masak atau sambil bantu-bantu beresin rumah. Nah yang terakhir, ajakin healing dong mertuanya, biar gak sensi terus bawaannya. Hehehe.
Gimana Pak En Bun? Tips-tips dari para menantu dan mertua goals tadi. Semoga membantu buat para mertua dan menantu yang masih kurang baik hubungannya. Lebih baik cepat-cepat diselesaikan ya. Pak En Bun, untuk menutup episode kali ini, ada pesan-pesan dari Bunda Dita Kurnia 84 buat para mertua yang suka sensi sama menantunya nih. Yang merasa jadi mertua, dengerin ya. Teruntuk yang merasa jadi mertua, tolong jangan suka banding-bandingin menantu satu dengan menantu yang lain. Tolong jangan manis di awal doang. Tolong jangan suka ikut campur urusan anak dan menantunya. Dan tolong jangan karena uang jadi dibeda-bedain cucu satu dengan cucu yang lain. Singkat, tapi tepat sasaran ya Bun. Semoga gak ada lagi mertua-mertua yang terlalu sensi sama menantunya ya. Buat yang belum baik hubungannya, mendingan ngobrol dari hati ke hati, supaya gak ada lagi prasangka-prasangka buruk antara mertua sama menantu. Pak En Bun, komunikasi dan culture shock antara mertua sama menantu emang seringkali jadi masalah utama ketidakakuran hubungan mereka. Tapi ternyata, hidup akur dengan mertua ketika tinggal satu atap itu bukan hal yang gak mungkin. Buktinya, banyak beberapa orang yang bisa akrab seakrab dengan orang tua sendiri. Kuncinya, hilangkan pikiran buruk kepada mertua atau menantu. Bisa jadi, negatif thinking yang muncul terhadap mertua atau menantu itu karena belum paham karakter satu sama lain. Untuk yang hubungannya terlanjur kurang baik, semangat, semuanya masih bisa diperbaiki. Walaupun gak semudah menjentikan jari, tapi yakin pasti akan ada titik terangnya. Sayang banget, perjumpaan kita harus sampai di sini aja Pak En Bun. Tapi jangan sedih dan jangan khawatir. Si Paling Bapak bakalan hadir terus memberikan tips-tips untuk urusan marriage life dan parenting yang dijamin bermanfaat banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!